dengan poin yang pertama. Untuk menghadapi masa depan, siswa dituntut untuk memiliki keterampilan yang pertama. 1. Berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Berpikir kritis di sini artinya siswa dapat mengetahui masalah yang dia sedang hadapi, misalkan masalah kuliah, dia harus berpikir kritis bagaimana mensiasati kuliah tersebut. Dan menyelesaikan masalah termasuk dalam poin ini karena setiap masalah yang kita miliki hendaknya harus diselesaikan dengan baik, dengan memikirkan strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Poin yang kedua adalah kerjasama dan kepemimpinan. Ini berhubungan dengan kemampuan memimpin misalkan di suatu perusahaan. Ketika kalian dewasa nanti, kalian mungkin sebagian dari kalian akan menjadi seorang pemimpin, bisa saja manajer perusahaan. Amin dong. Amin dong. Oke, semuanya jadi manajer perusahaan. Dan sebagai pimpinan kita tidak bisa menggantungkan diri kepada orang lain. Sebagai pemimpin kita harus memikirkan bagaimana sih perusahaan ini mau dibawa kemana. Dan kerjasama itu penting karena kita bisa menghandle setiap orang, membimbing setiap orang yang ada di perusahaan kita. Dan poin yang ketiga yaitu ketangkasan dan penyesuaian. Ketangkasan dan penyesuaian ini hubungannya dengan adaptasi. Jadi kita dimanapun kita berada, kita harus beradaptasi dengan lingkungan. Misalkan lagi di kawasan UNES, di beda fakultas lah, misalkan kita harus beradaptasi dengan itu. Dan ketangkasan, tahu posisi dirinya. Saat kita di sini kita harus melakukan apa, dan saat kita di sana kita harus melakukan apa. Yang poin keempat adalah inisiatif dan kewirausahaan. Mahasiswa sekarang yang paling sederhana wirausahanya adalah berjualan kue. Pernah lihat kan di sebelah kita banyak teman-teman kita yang berjualan kue. Itu merupakan inisiatif dan langkah yang bagus untuk memulai suatu bisnis kewirausahaan. Yang kelima, efektif dalam berbicara dan menulis. Sehendaknya kita berbicara yang diperlukan saja dan menulis secara efektif. Misalnya kita setiap minggu mempunyai target untuk membuat essay atau menulis. Ada yang di sini mungkin suka menulis novel, puisi atau cerpen. Kebetulan saya jadi sastra Inggris, jadi sastra memang saya sangat menyukainya. Dan efektif dalam berbicara, tentu saja kita di mata kuliah bahasa Indonesia ini membahas tentang itu. Bagaimana cara mengefektifkan kalimat, bacaan, dan lain-lain. Poin yang keenam, mencari dan menganalisis info. Sebagai makhluk sosial dan manusia yang kompeten gitu, kita harus banyak menerima informasi. Sekarang udah canggih, ada banyak internet dan informasi tersedia dimanapun. Misalkan okezone.com. Dan ketika kita mencari informasi itu, kita tidak bisa menelan informasi itu secara mentah-mentah. Jadi harus dianalisis. Misalkan ada gosip tentang Raffi Ahmad punya selingkuhan, ini misalkan saja. Dan kita harus menganalisis itu cuma sebagai gosip. Kita harus mencernanya dan mencari lebih sumber dari itu. Jadi jangan langsung percaya dengan sumber itu. Poin yang ketujuh yang terakhir yaitu keingintahuan dan imajinasi. Bila kita ingin mengetahui sesuatu, pasti kita akan berusaha mencari tentang sesuatu tersebut. Misalkan ada sekalian ingin mengetahui tentang tentang negara, coba Mbak, ini negara yang paling favorit mana? Gimana? Indonesia. Yang lain? Indonesia. Iya, tahu kita semua cinta Indonesia, tapi yang lain? Inggris. Inggris, oke. Inggris. Misalnya kita ingin tahu tentang Inggris, keingintahuan itu mendorong kita untuk membuka suatu informasi yang ada hubungannya dengan Inggris atau Kenya atau Korea ya. Dan imajinasi itu diperlukan karena dengan imajinasi kita dapat menyampaikan sesuatu atau menulis sesuatu. Misalkan saya suka menulis novel tentang atau cerita tentang fantasi, jadi saya harus berimajinasi tentang sesuatu yang sedikit tidak real, karena fantasi itu bersaudara dengan science fiction. Ya, itu dari saya 7 keterampilan yang harus dimiliki oleh para siswa. Apabila ada pertanyaan, silakan. Oke.